kalau peternak itu harus sabar memang. Petani juga harus sabar. Jadi nikmati saja prosesnya, tetapi tetap harus punya target, punya goal, punya tujuan, supaya bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ainul Yakin, owner dari Arafah Farm. Arafah Farm berada di Desa Mandirejo, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Usaha ini kita awali di sekitar 2 tahun yang lalu, yang kita awali dengan budidaya ikan lele sebenarnya. Karena saya melihat potensi di Desa Mandirejo ini sumber airnya sangat bagus. Kenapa sih sebenarnya Arafah Farm ini saya dirikan? Karena saya melihat potensi di Kota Tuban ini sebenarnya salah satu yang perlu ditekuni adalah bidang peternakan, bidang perikanan, dan bidang pertanian. Nah, kenapa kok ayam sekarang? Jadi kita tahu bahwa lahan di Tuban itu banyak penghasil jagung, padi juga ada, jagung juga banyak. Bahkan di Jawa Timur mungkin dikenal Tuban ini adalah sentra produksi jagung. Nah, jagung itu merupakan sumber bahan makanan yang pokok mungkin bagi ayam. Selain jagung, di sini juga banyak yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ayam. Contohnya seperti dedak. Di sini banyak seleb padi. Dedaknya banyak. Kemudian ada lagi sisa makanan, karak itu juga ada. Ke depan mungkin akan saya coba untuk memberikan makan dari maggot. Jadi sisa-sisa makanan atau buah sayur itu bisa diolah untuk maggot bisa menjadi pakan ayam, dan untuk azolla. Jadi sisa kolam yang dulu bisa kita manfaatkan untuk budidaya azolla. Kenapa kok ayam kampung? Jadi dia itu lebih tahan penyakit. Saya bermula dengan 5 ekor ayam, 4 ayam babon dan 1 jagung, mulai dari Agustus tahun 2019, dan sekarang berkembang untuk ayam-ayam itu sudah sekitar mungkin ada 300-an. Makanya karena melihat perkembangan ayam yang selama 3 bulan itu berkembang, 1 ekor ayam itu bertelur 10 cepat banget. Mulai saya berpikirkan untuk mengelola bagaimana ini bisa berkembang ke depan lebih bagus gitu. Akhirnya saya pilih metodenya adalah metode semi intensif ya. Jadi kita buatkan kandang indukan. Satu kandang itu kita isi 5 ekor ayam. Nanti itu harapannya kita berharap produksi telurnya kalau sudah bertelur ya, kita ambil, kita kumpulkan periode tertentu 3 hari sekali kita masukkan ke mesin penetas. Sekarang kalau dulu kita alami, sekarang ke mesin penetas, nanti 21 hari akan menetas ayamnya dari mesin penetas itu, dan kita besarkan di box. Nah, 1 bulan dari box kita membesarkan di kandang pembesaran, 2 bulan baru kita liarkan seperti ini. Kita liarkan, kalau pagi kita buka dia akan berkeliaran dan sore dia akan kembali masuk ke kandang. Di sini yang ada jenisnya ada ayam Bangkok, kemudian ada ayam pelung, ada ayam Birma, dan ada ayam Arab nanti untuk produksi telur. Untuk telur konsumsi dari ayam Arab itu. Jadi teman-teman barangkali
melihat potensi itu bisa tergerak ya untuk memulai usaha atau sambilan lah. Karena saya sendiri juga masih berstatus karyawan, ini sambilan juga bisa menghasilkan potensi yang bisa untuk rumah tangga sendiri gitu. Kalau budidaya apapun, termasuk ayam ini, risiko yang kita hadapi sebenarnya keberlangsungan ketersediaan pakan. Nah, karena ini jumlahnya semakin banyak, ketersediaan pakan itu juga harus kita pikirkan. Ya, walaupun di sini jagungnya juga berlimpah, tetapi jagung itu hanya pada musim-musim tertentu akan berlimpah. Nah, untuk menghadapi itu, selain mencari pakan alternatif, kita manajemen itu tadi, untuk ketika panen jagungnya yang melimpah, kita stok, kemudian kita giling, kita simpan. Seperti itu. Kemudian risiko yang mengenai penyakit itu yang kita hadapi, kita selalu berusaha memberikan ini untuk minumnya, kita kasihkan ramuan-ramuan herbal seperti kunir, seperti temulawak. Nah itu, dan kebersihan kandang itu untuk mencegah supaya ayam tidak terkena penyakit. Nah, kalau ada ayam yang ada tanda-tanda yang agak parah gitu ya, kita ambil, kita pisahkan, kita rawat khusus seperti itu, diisolasi lah sama dengan penyakit yang lain supaya nggak menular, ya kita isolasi. Ke depan bagaimana yang akan kita tuju ya. Jadi harapannya nanti Arafah Farm itu untuk ayam sendiri itu bisa berkembang. Targetnya tahun kedua ini dari indukan yang ada itu nanti bisa menghasilkan 1000 ekor indukan. Ya, kalau sudah segitu harapannya produksi kita akan banyak. Dan kita berusaha membuat integrated farm. Ya, jadi pakannya nanti kita bikin maggot, kemudian ada azolla, kemudian kita tanam tanaman pohon-pohon seperti pepaya, daunnya itu bisa untuk ayam juga, buahnya juga untuk makanan juga. Intinya lahan yang ada di sini bisa mencukupi kebutuhan ayam itu, sehingga kosnya akan rendah. Selain potensi sumber daya alam yang ada di sekitar Tuban ini nanti akan kita integrasikan. Tahun ini juga mungkin kita akan menambah komoditi untuk dibudidayakan, yaitu kambing, karena kambing itu juga potensinya juga bagus. Tetapi gini ya, kalau peternak itu harus sabar memang. Petani juga harus sabar, karena nikmatinya itu paling enggak minimal itu 2 tahun baru bisa kelihatan hasilnya seperti itu. Bagi teman-teman yang memulai untuk budidaya ayam, ya mulai saja dengan jumlah modal yang dimiliki berapa, ya mulai saja. Intinya Anda punya indukan paling tidak lebih, karena jago itu satu bisa sampai 5-10. Nah, itu hanya butuh mungkin kalau ayam betina itu 80, jago satu mungkin uang 500 sudah cukup. Tetapi kalau nggak punya ya cukup semampunya. Babon berapapun, 2 atau 3, ya mulai saja. Jagonya siapa? Ya milik tetangga, bisa itu. Jadi setelah sediakan ayamnya, baru sediakan kandangnya. Kalau jumlah 4-5 kan di halaman rumah bisa dimulai. Intinya mulai saja, nanti akan tahu dengan sendirinya apa yang perlu disiapkan. Tetapi sebelumnya Anda harus bisa membuat prediksi mau seperti apa usaha Anda yang akan dikembangkan itu. Jadi seperti itu, mau hanya pengen punya 100, pengen 1000, atau pengen puluhan ribu. Nah, itu harus disiapkan mengenai bagaimana pakannya nanti, lokasinya bagaimana, tekniknya bagaimana, pasarnya kemana. Itu analisa-analisa yang perlu dikembangkan jika skalanya sampai membesar.
Jadi kalau Anda tidak mempunyai roadmap atau jalan yang mau dituju, ya usaha nanti walaupun kecil ya akan kecil terus. Kenapa? Karena mungkin sudah bertelur 10, kemudian 5 dijual. Mungkin nggak akan berkembang seperti itu. Jadi nikmati saja prosesnya, tetapi tetap harus punya target, punya goal, punya tujuan, supaya bisa berkembang. Yang kedua, jalin networking, jalin kolaborasi. Bagi rekan-rekan yang ingin memulai atau berkolaborasi untuk bidang peternakan, bidang pertanian, bisa datang ke lokasi peternakan ini di Desa Mandirejo, Merak-Urak, Tuban, atau bisa menghubungi kontak kami di 0852 3000 9096. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa subscribe channel Lebah Inspirasi. Lebah Inspirasi, tempatnya berbagi.